Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Zahra Amalia dari kelas 642C07 dengan NIM 64241540. Di video kali ini saya akan menganalisis tentang tokoh pidato politik bernama B.J. Habibie. Hari ini, tanggal 1 Juni 2011, 66 tahun lalu, tepatnya 1 Juni 1945, di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Bung Karno menyampaikan pandangannya tentang fondasi dasar Indonesia merdeka yang beliau sebut dengan istilah Pancasila sebagai filosofische grondslag, bahasa Belanda, dasar filosofi, atau sebagai Weltanschauung, bahasa Jerman itu, pandangan hidup bagi Indonesia merdeka. Namun, bersamaan dengan kemajuan kehidupan demokrasi tersebut, ada sebuah pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan bersama. Di manakah Pancasila kini berada? Pertanyaan ini penting dikemukakan karena sejak reformasi 1998, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dibahas, dan apalagi diterapkan, baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi, justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa seolah kita melupakan Pancasila? Ada sejumlah penjelasan mengapa Pancasila seolah lenyap dari kehidupan kita. Melakukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila tersebut menyebabkan keterasingan Pancasila dari kehidupan nyata bangsa Indonesia. Kedua, terjadinya euforia reformasi sebagai akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila. Semangat generasi reformasi untuk menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan menggantinya dengan sesuatu yang baru berimplikasi pada munculnya amnesia nasional. Tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai Grundnorm, itu bahasa Jerman, norma dasar yang mampu menjadi payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga yang beragam suku, bangsa, adat istiadat. Penolakan terhadap segala hal yang berhubungan dengan Orde Baru menjadi penyebab mengapa Pancasila kini absen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus diakui, di masa lalu memang terjadi mistifikasi dan ideologisasi Pancasila sebagai secara sistematis, terstruktur, dan masif yang tidak jarang kemudian menjadi senjata ideologis untuk mengelompokkan mereka yang tak sepaham dengan pemerintah sebagai tidak Pancasilais atau anti Pancasila. Pancasila diposisikan sebagai alat penguasa melalui monopoli pemaksaan dan penafsiran Pancasila yang digunakan untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan. Akibatnya, dalam forum yang terhormat ini, saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para tokoh dan cendekiawan di kampus-kampus serta di lembaga-lembaga kajian lain, untuk secara serius merumuskan implementasi nilai-nilai Pancasila
yang terkandung dalam 5 sila dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dalam konteks masa kini dan masa depan. Yang juga tidak kalah penting adalah peran para penyelenggara negara dan pemerintahan untuk secara cerdas dan konsekuen serta konsisten menjabarkan implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut dalam berbagai kebijakan yang dirumuskan dan program yang dilaksanakan. Hanya dengan cara demikian sajalah Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup akan dapat diaktualisasikan dalam kehidupan kita. Memang reaktualisasi Pancasila juga mencakup upaya yang serius dari seluruh kunjungan komponen bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai sebuah visi yang menuntun perjalanan bangsa di masa datang, sehingga memposisikan Pancasila sebagai solusi atas berbagai macam persoalan bangsa. Melalui reaktualisasi Pancasila, dasar negara itu akan ditempatkan dalam kesadaran baru, semangat baru, dan paradigma baru dalam dinamika perubahan sosial politik masyarakat Indonesia. Para hadirin yang saya hormati, oleh karena itu saya menyambut gembira upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akhir-akhir ini gencar menyosialisasikan kembali 4 pilar kebangsaan yang fundamental: Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat pilar itu sebenarnya telah lama dipancangkan ke dalam bumi pertiwi oleh para founding fathers kita di masa lalu. Akan tetapi, karena zaman terus berubah yang kadang berdampak pada terjadinya diskontinuitas memori sejarah, maka menyegarkan kembali 4 pilar tersebut sangat relevan dengan problematika bangsa ini. Sejalan dengan itu, upaya penyegaran kembali juga perlu dilengkapi dengan upaya mengaktualisasikan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam keempat pilar kebangsaan tersebut. Marilah kita jadikan momentum untuk memperkuat 4 pilar kebangsaan itu melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai Weltanschauung yang dapat menjadi fondasi, perekat sekaligus payung kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan membumikan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian kita seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai permusyawaratan dan keadilan sosial, saya yakin bangsa ini akan dapat meraih kejayaan di masa depan. Nilai-nilai itu harus diinternalisasikan dalam sanubari bangsa sehingga Pancasila hidup dan berkembang di seluruh pelosok Nusantara. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila harus menjadi gerakan nasional yang terencana dengan baik sehingga tidak menjadi slogan politik yang tidak ada implementasinya. Saya yakin meskipun kita berbeda suku, agama, adat istiadat, dan afiliasi politik, kalau kita mau bekerja keras, kita akan menjadi bangsa besar yang kuat dan maju di masa yang akan datang. Melalui gerakan nasional, reaktualisasi nilai-nilai Pancasila bukan saja akan menghidupkan kembali memori publik tentang dasar negaranya, tetapi juga akan menjadi inspirasi bagi para penyelenggara negara di tingkat pusat sampai di daerah menjalankan roda pemerintahan yang telah diamanahkan rakyat melalui proses pemilihan langsung yang demokratis.
Saya percaya demokratisasi yang saat ini sedang bergulir dan proses reformasi di berbagai bidang yang sedang berlangsung akan lebih terarah manakala nilai-nilai Pancasila diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berjuang. Dalam pidato tersebut memiliki struktur yang sistematis dan lengkap, yaitu salam pembuka, menunjukkan kesopanan dan penghormatan kepada audiens. Selanjutnya, pengantar, menyampaikan konteks sejarah 1 Juni dan pentingnya Pancasila. Selanjutnya ada isi utama, mengupas permasalahan aktual terkait Pancasila dan reformasi. Selanjutnya ada argumentasi, disertai contoh konkret, globalisasi, neokolonialisme, dan lain-lain. Ajakan dan harapan, mengandung seruan nasional untuk reaktualisasi Pancasila. Selanjutnya yaitu menganalisis diksi atau pilihan kata. Pidato tersebut menggunakan diksi formal, baku, dan sesuai dengan konteks resmi serta audiens berpendidikan tinggi. Contohnya ada pada kalimat reaktualisasi nilai-nilai Pancasila, mistifikasi dan ideologisasi, pusaran sejarah, Weltanschauung, Ground-down, penggunaan istilah asing diikuti penjelasan. Analisis diksi tepat, bernuansa akademik dan ideologis, kata-kata digunakan secara tepat sesuai makna, dan pemilihan istilah mencerminkan intelektualisasi tokoh. Selanjutnya ada kalimat. Mayoritas kalimat dalam video ini adalah kalimat kompleks, terdiri atas induk kalimat dan anak kalimat yang menjelaskan secara rinci. Contohnya pada kalimat Pancasila diposisikan sebagai alat penguasa melalui monopoli, pemaksaan, dan penafsiran Pancasila yang digunakan untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan. Analisis, kalimat efektif namun panjang, mencerminkan kedalaman berpikir, namun sebagian kalimat bisa diringkas agar lebih komunikatif bagi audiens yang beragam. Selanjutnya ada paragraf. Tiap paragraf dikembangkan secara koresi dan kohesif. Topik kalimat diikuti oleh kalimat penjelas dan contoh konkret. Contoh koherensi yaitu paragraf yang menjelaskan penyebab lunturnya Pancasila, dilanjutkan dengan paragraf dampaknya dalam kehidupan bernegara. Contoh kohesi, pengguna konjungsi seperti namun, karena, oleh karena itu, sebagai ilustrasi sejarah dengan itu memperkuat keterkaitan antar ide. Analisisnya, paragraf disusun dengan logika dan urutan yang baik, sesuai dengan kaidah pengembangan paragraf dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya ada gaya bahasa. B.J. Habibie menggunakan berbagai majas dan gaya retoris, seperti majas metafora. Terdapat pada kalimat, Pancasila tersandar di lorong sunyi. Personifikasi terdapat pada kalimat, Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa. Pernyataan retoris terdapat pada kalimat, mengapa hal itu terjadi? Mengapa seolah kita melupakan Pancasila? Selanjutnya ada repetisi yang terdapat pada kalimat pengulangan kata Pancasila untuk penekanan. Analisisnya, penggunaan gaya bahasa meningkatkan kekuatan retorika dan daya persuasi pidato, sesuai kaidah retoris dalam pidato formal. Selanjutnya yaitu
kaidah kebahasaan lainnya. Bahasa baku. Seluruh kata dan struktur kalimat menggunakan ejaan dan tata bahasa baku sesuai PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kejelasan makna pada pidato tersebut, gagasan disampaikan secara eksplisit dengan definisi konteks jelas. Kalimat ajakan dan harapan yaitu terdapat pada kalimat mari kita, saya mengajak. Analisis semua kaidah kebahasaan dalam pidato resmi dan persuasif digunakan secara tepat. Kesimpulan analisis dari pidato B.J. Habibie tersebut merupakan contoh pidato ilmiah populer yang mematuhi kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada kalimat penutup dan salam. Menutup dengan penghargaan dan salam sejahtera. Sekian analisis kaidah kebahasaan Indonesia tentang pidato tokoh politik B.J. Habibie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.